Di kerajaan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, raja dan ratu hidup. Mereka hanya memimpikannya satu hal, memiliki anak. Ketika mereka sudah kehilangan semua harapan, putri mereka lahir. Dia sangat manis dan cantik. Pada kesempatan ini, sebuah perayaan besar diatur, dan banyak tamu diundang ke istana, di antaranya adalah para penyihir yang baik. Mereka mendapat sambutan yang paling hangat dan ramah. Tetapi raja dan ratu membuat kesalahan besar, mereka lupa mengundang penyihir lain. Dia tidak meninggalkan menaranya selama bertahun-tahun, dan semua orang mengira dia sudah lama meninggal. Ketika saatnya tiba untuk memberikan hadiah kepada sang putri, para peri dengan murah hati menghadiahinya dengan kecantikan, hati yang baik, kecerdasan, suara yang indah, kemampuan menari dan memainkan berbagai alat musik. Ketika giliran penyihir terakhir tiba, tiba-tiba peri jahat memasuki aula, yang mereka lupa undang ke liburan. Peralatan makan segera dibawakan untuknya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak diterima dengan hormat sebagaimana mestinya. Menarik piala dan piring darinya, dia menggumamkan mantra. Penyihir itu berharap pada hari ulang tahunnya yang ke-16, sang putri menusuk tangannya dengan spindel, dan karenanya dia mati. Ratu menangis dengan sedih atas keinginan penyihir jahat itu, dan raja memerintahkan untuk menangkap penyihir itu. Tapi dia sudah menghilang dengan tawa yang tidak menyenangkan. Untungnya, peri terakhir belum sempat mengucapkan keinginannya kepada sang putri. Dia tidak bisa membatalkan mantranya, tetapi berjanji bahwa gadis itu tidak akan mati, tetapi hanya akan tertidur lelap sampai dia dibangunkan oleh ciuman cinta. Raja segera memerintahkan penghancuran semua gelendong di kerajaan. Dan kemudian tibalah hari ulang tahun ke-16 sang putri, hari yang dibicarakan oleh peri jahat. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Raja memerintahkan 3 penyihir untuk menjaganya. Peri menjaganya seperti biji mata mereka. Pada hari ini, raja dan ratu mengunci gadis itu di sebuah ruangan untuk mencegah kejadian buruk. Tapi sang putri tidak mau dikurung. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di dinding kamarnya, yang belum pernah dilihat gadis itu. Dia mendengar suara aneh di luar pintu. Terbakar rasa ingin tahu, dan tidak tahu apa yang menunggunya, gadis itu memasuki dirinya. Pintu menuju ke sebuah ruangan gelap di mana seorang wanita sedang duduk dengan punggung menghadap putri. Dia berputar. Gadis itu belum pernah melihat poros seumur hidupnya. Dia menjadi penasaran. Sang putri pergi ke poros, menyentuhnya, menusuk jarinya dan tertidur lelap. Dan wanita itu ternyata adalah peri jahat yang sangat senang karena mantranya menjadi kenyataan. Sekarang semua orang memanggil putri tidur cantik. Setelah mengetahui kemalangan tersebut, penyihir yang baik hati memutuskan untuk menidurkan raja dan ratu serta seluruh kerajaan sampai gadis itu terbangun. Segera, semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri tumbuh di sekitar kastil sehingga tidak ada yang bisa melewati semak-semak seperti itu. 100 tahun kemudian, seorang pangeran tampan dari kerajaan lain pergi berburu. Melihat dari jauh menara kastil yang ditinggalkan, dia teringat cerita lama tentang putri tidur yang diceritakan oleh orang tuanya. Dan pangeran memutuskan untuk masuk. Dia berjuang untuk melewati semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri. Namun pada akhirnya, sang pangeran mendekati gerbang kastil yang ditinggalkan. Dia berjalan mengelilingi seluruh kastil, dan melihat ke ruang tahta. Di sana pangeran melihat raja dan ratu sedang tidur. Kemudian, di salah satu kamar, dia melihat putri tidur. Dia sedang tidur di tempat tidur yang dihiasi bunga. Pangeran pergi ke tempat tidur, menatap putri cantik itu, dan merasakan cinta memenuhi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri dan mencium putri tidur. Dan pada saat itu, dia membuka matanya dan melihat seorang pangeran tampan. Raja dan ratu juga terbangun, seperti halnya seluruh kerajaan. Mereka sangat gembira, dan untuk menghormati kedua mempelai, pernikahan terindah yang pernah ada di dunia segera diatur. Sejak itu mereka hidup bahagia selamanya. Gadis Mari tinggal di padang rumput Kansas dengan anak anjingnya Toto, Paman Henry dan Bibi M. Di tempat-tempat ini, badai sering terjadi, dan keluarga itu sesekali bersembunyi di ruang bawah tanah dari cuaca yang mengamuk. Suatu hari, Paman Henry melihat badai yang akan datang. Dia membuka palka ruang bawah tanah dan kemudian memanggil Maria dan Bibi untuk bersembunyi. Pada saat itu, Toto yang ketakutan melompat dari pelukan Mari dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Ketika gadis itu akhirnya menangkap anak anjing itu, angin menderu-deru dan rumah kecil itu berguncang.
Rumah itu memutar porosnya beberapa kali, dan kemudian perlahan-lahan mulai naik ke udara, seperti balon. Segera rumah itu mendarat, dan dia dan Toto pergi ke jalan. Halaman rumput hijau dengan pohon buah-buahan tersebar di sekitarnya, dan bunga-bunga menakjubkan tumbuh di mana-mana. Beginilah Maria berakhir di tanah ajaib Oz. Sambil mengagumi keajaiban alam, gadis itu tidak menyadari betapa anehnya orang-orang bertopi mendekatinya. Mereka sudah dewasa, tapi tidak lebih besar dari Maria kecil. Kepala di antara mereka adalah seorang wanita tua berpakaian serba putih. Dia mendekati Mari dan berterima kasih padanya karena telah membantu gadis itu mengalahkan penyihir jahat. Mari sangat terkejut. Kemudian wanita tua itu menunjuk ke rumah, yang dari bawahnya terdapat kaki menonjol dengan sepatu perak. Pada saat itu, kakinya hancur menjadi ratusan partikel kecil dan menghilang, hanya menyisakan sepatu mereka. Mari semakin ketakutan, karena dia sangat ingin pulang. Tapi ternyata, baik wanita tua berkulit putih, maupun orang asing bertopi tidak tahu bagaimana membantu gadis itu. Mereka menasihati Mari untuk mengenakan sepatu perak penyihir, pergi ke kota Zamrud dan menemukan Oz penyihir yang kuat di sana. Hanya dia yang bisa membantu Mari pulang. Ada satu jalan batu bata kuning menuju ke kota Zamrud. Mari mulai berjalan. Yang pertama dia temui adalah ladang jagung yang dijaga oleh orang-orangan sawah. Alih-alih kepala, dia memiliki kantong berisi jerami, dan mulut serta hidungnya dicat dengan cat. Orang-orangan sawah itu ternyata masih hidup dan namanya Scarecrow. Dia memberitahu Mari bahwa dia juga ingin pergi ke penyihir Oz untuk menanyakan otaknya. Gadis itu merasa kasihan pada orang-orangan sawah itu, membantunya memanjat pagar, dan mereka berangkat. Jalan bata kuning membawa Mari dan Scarecrow ke hutan. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang mengerang. Sosok manusia berkilau di semak-semak hutan. Itu adalah Tin Woodman. Bagian-bagiannya sangat berkarat sehingga dia tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya. Kemudian, di sebuah gubuk di dekatnya, Mari menemukan kaleng minyak. Dia melumasi bagian Woodman dan dia mulai bergerak lagi. Ternyata si penebang kayu sudah lama memimpikan pergi ke penyihir Oz untuk mendapatkan hati yang nyata. Jadi bersama-sama mereka melanjutkan perjalanan ke kota Zamrud. Jejak batu bata kuning membawa teman-teman melewati hutan lebat. Tiba-tiba seekor singa melompat keluar dari semak belukar ke jalan. Begitu dia mengayunkan cakarnya ke Scarecrow, dia mendengar Toto menggonggong dan sangat ketakutan. Singa memberitahu Mari bahwa dia dilahirkan pemalu, dan karena itu tidak keberatan pergi ke penyihir Oz dan meminta keberanian sejati. Ketika teman-teman akhirnya mencapai kota Zamrud, Oz yang agung setuju untuk memenuhi keinginan mereka, tetapi menetapkan satu syarat. Dia meminta untuk membunuh penyihir jahat dari barat. Dan teman-teman harus setuju. Dalam kegelapan malam, Maria, orang-orangan sawah, singa dan penebang kayu pergi ke penyihir dari barat. Dia sedang menunggu mereka, dan karena itu mengirim monyet terbang ke teman-temannya. Mereka melempar Tin Woodman dari tebing, menuangkan semua jerami dari Scarecrow, dan menangkap Mari dan Leo. Ketika Mari dibawa ke penyihir dari barat, putus asa, dia menuangkan air ke penyihir. Yang mengejutkan gadis itu, wanita tua itu mulai mencair, dan tak lama kemudian hanya genangan lumpur yang tersisa darinya. Ketika teman-temannya kembali ke kota Zamrud dan menuntut agar penyihir itu memenuhi keinginan mereka, ternyata Oz bukanlah penyihir sama sekali, melainkan penipu sejati. Namun, ia berusaha memenuhi permintaan teman-temannya. Jadi, Oz mengisi kepala orang-orangan sawah dengan serbuk gergaji, dari mana dia mengalami gelombang kebijaksanaan. Aku memasukkan hati sutra merah ke dalam dada Tin Woodman. Dan dia memberi singa pengecut ramuan untuk diminum, yang membuat Raja Binatang merasa berani. Melihat sepatu perak Mari, Oz tertawa. Lagi pula, sepatu itu ajaib, dan selama ini mereka bisa membawa pulang gadis itu. Mari mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya, 3 kali menepuk tumitnya dan berakhir di rumah bersama Toto. Tapi sepatu perak itu hilang di jalan.